Ya, ini tentunya kebijakan dari pemerintah yang sebelumnya tidak memperbolehkan para pengecer menjual dan harus memiliki surat izin. Namun, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan boleh kembali. Lalu seperti apa memaknai kebijakan pemerintah yang dalam tanda kutip sepertinya masih belum siap begitu untuk masyarakat menerimanya. Kita telah tersambung melalui sambungan Zoom bersama pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya, ada Pak Sukanto. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Sukanto. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Firsa. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Sukanto sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Sukanto, tentunya kita langsung mulai ya perbincangan kita terkait dengan menyikapi policy atau kebijakan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini ya mengenai peredaran tabung gas LPG 3 kilogram yang sepertinya dia ingin menertibkan sebenarnya tujuan awalnya, namun sepertinya masyarakat belum siap sehingga menyebabkan kelangkaan terjadi di mana-mana. Kita mulai dari sana Pak, seperti apa memaknai ini Pak Sukanto? Baik, Pak Firsa. Jadi kemelut tanda kutip ya, eh, gas LPG 3 kilo memang dari dulu menjadi catatan bagi kami. Dulu kalau kita flashback ke belakang, kebijakan peralihan ke gas ini kan dimulai pada saat Pak SBY JK ya, pada tahun 2005, di mana waktu itu kebijakannya digunakan untuk mengurangi subsidi terhadap minyak tanah, kemudian dialihkan kepada gas. Nah, dengan dalih itulah kemudian kita tanda kutip dipaksa untuk menggunakan gas, baik gas yang bentuknya tabung, kemudian ada juga jaringan gas ya. Ya. Nah, sejak kebijakan itu, jadi kita bicara 2005 itu, yang tadinya kita masih menggunakan minyak tanah, kemudian kayu bakar, kemudian kita beralih ke gas. Sehingga kebutuhan gas itu semakin tinggi. Tercatat saat ini ya, tahun 2023, 90% rumah tangga itu menggunakan gas. Dan sisanya adalah menggunakan listrik, kemudian kayu bakar, maupun menggunakan minyak tanah. Nah, kita paham juga bahwa gas ini ternyata tidak sepenuhnya kita produksi dan dia dilakukan dengan impor. Jadi Impor. bahan bakunya itu diimpor. Nah, akibatnya ada margin harga antara luar negeri dan dalam negeri. Nah, di dalam negeri kita patok oleh pemerintah itu kan 12.700-an ya, 2.725 Iya, kalau nggak salah. per kilogramnya. Sementara di luar, iya per kilogram. Sementara di luar sana itu relatif tinggi ya, sekitar 47 ya. Artinya ada subsidi pemerintah sekitar 30.000. Nah, dengan dalih itu, kemudian pemerintah melakukan penertiban. Jangan sampai gas ini salah sasaran. Awalnya yang dilakukan adalah pembelian gas dengan menggunakan identitas diri, Iya, yaitu KTP. Tuh. dan Kemudian dibatasin. ya, terus dibatasi ya, dibatasi. Kemudian ternyata hasil kajian ya, kalau kami lihat ini risalahnya itu berdasarkan hasil kajian beberapa lembaga, ini kurang tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh orang-orang yang kurang berhak. Sementara gas ini ada apa namanya, asal muasal uangnya itu kan dari APBN dan Iya, subsidi. Subsidi itu konteksnya adalah untuk orang-orang yang kurang mampu. betul. Kemudian ya udah, kalau begitu gas ini kita buat lagi aturan hanya bisa dijual pada tingkatan Agen, pangkalan ya, ya, pangkalan gas. pangkalan. Jadi kalau kita melihat Pak Fiska ini ya, Firsa maksud saya, eh, tata niaga gas ini kan distributor utamanya adalah Pertamina. Baik, Kemudian dari Pertamina ke pangkalan ya, ke pangkalan gas baik. resmi yang tercatat. Kemudian dari pangkalan gas resmi itu masuk ke Pengecer. namanya sub pangkalan atau pengecer. Ya, baik. Nah, pengecer ini inilah yang paling dekat dengan konsumen akhir. Jadi setiap tahapan itu kan akan menimbulkan namanya profit ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari pangkalan itu 12.000, kemudian ke pangkalan berikutnya itu 15.000, kemudian beruntun sampai ke Ya. pengecer akhir itu mungkin Jadi dua pas puluh di tiga atau dua ujungnya puluh empat mahal ribu. begitu. Pas di ujungnya mahal jadinya Ya, ya dari iya masyarakat untuk betul. masyarakatnya. Baik, Pak
Sukanto, saya ingin mengutip ya statement dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan kan memang sebenarnya kan betul dari Bapak mengatakan kalau hulu ke hilirnya kan dari Pertamina lalu bis ke agen-agen ke apa Betul. namanya ke pangkalan begitu. Nah, kalau seandainya kan sekarang kemarin sempat ada himbauan atau rencana pemerintah untuk menertibkan para pengecer-pengecer ini, Pak, karena mereka tidak memiliki izin Betul. begitu. Sehingga takutnya tidak diketahui kalau ada yang bermain harga, ada permainan dan lain sebagainya. Sehingga dibuatlah aturan itu. Sekarang kan namanya sudah diganti subpangkalan, artinya sudah diperbolehkan lagi oleh Presiden Prabowo. Saya ingin Bapak mengomentari Ya, sebagai betul. pengamat ekonomi, apakah ini terkesan serampangan begitu pemerintah seperti kok nggak kayak gimana ya, baru tanggal 20 Januari ingin diberlakukan, tiba-tiba tanggal 1 sudah mulai diberlakukan. Seperti tidak ada sosialisasi sehingga masyarakat dirugikan dalam hal ini. Seperti apa Bapak mengamatinya? Em, Mungkin terkait ini ya, mungkin sosialisasi dilakukan, tetapi mungkin tidak optimal. Karena jangka waktunya relatif pendek ya, dari tanggal 20 kemudian diperlakukan tanggal 1 1 Februari. Februari. Nah, ya, jadi durasi yang pendek ini tentu akan membingungkan tanda kutip para konsumen akhir. Nah, ada yang luput dari kebijakan ini adalah memang tujuannya adalah untuk menekan harga. Tetapi lupa bahwa konsumen akhir itu selain harga, dia memperhitungkan namanya opportunity cost, Iya. biaya peluang. Jadi misalnya Pak Pirsa tinggalnya di kilometer 12, pangkalannya ada di kilometer 9 misalnya, Mm-mm. berapa waktu yang dia habiskan, walaupun misalnya harganya lebih murah, dan berapa biaya transport yang dia keluarkan. Iya. Kalau selisihnya sedikit, ya tentu mereka akan pilih. Nah, ini yang kurang diperhitungkan oleh kementerian ya. Karena pangkalan ini letaknya atau keberadaannya kan tidak terdistribusi secara merata. Di Palembang pun kan tidak seluruh kecamatan memiliki pangkalan gas, saya kira. Pangkalan. Betul. Betul, Ya. Pak. Itu yang Nah, membuat jadi akibatnya kesulitan. ketika ini terjadi, orang akan berbondong-bondong untuk mencari pangkalan gas. Itu menimbulkan chaos. Dan itu luput dari apa namanya psikologinya, luput dari pengamatan mungkinnya Iya. dari kementerian. Jadi artinya Nah, betul dia sosialisasi yang hanya kurang. betul karena apa? Kita tidak hanya bicara tentang harga di sini, tapi aspek psikologis yang harus kita Baik. kita hitung juga ya, hitung-hitung juga. Itu yang saya contohkan tadi. Nah, akibatnya terkesan kebijakan ini ya apa namanya kurang dipersiapkan dengan baik, kurang Iya. dipersiapkan dengan baik. Nah, kan sekarang Dan sudah kita orang mau ketahui Pak Sukanto, kalau kemarin Presiden Prabowo sudah menginstruksikan boleh kembali begitu ya para pengecer. Karena sudah 3.000 lebih katanya sudah memiliki surat izin katanya sekarang. Nah, kita pengen mungkin beranjak dari situ Pak Sukanto. Artinya kan penerapannya mungkin agak sulit ya kalau untuk saat ini. Artinya masih diperbolehkan untuk para pengecer. Kalau Anda melihat kebijakan ini, apakah memang tepat untuk diterapkan untuk sekarang begitu Pak? Mengingat bahwa sebenarnya banyak juga sebenarnya para kan dibatasin tadi Pak untuk tabung-tabung gas. Sedangkan ada banyak usaha kecil menengah gitu masih menggunakan tabung gas tersebut. Mereka karena sehari bisa membutuhkan 4 sampai 5 tabung begitu. Nah, bagaimana Pak Sukanto? Nah, ini adalah suatu dilema ya. Satu sisi kita memang harus memangkas subsidi. Karena kita paham bahwa subsidi terhadap LPG ini kan cukup tinggi, sekitar 135 triliun ya. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran pemerintah ketika ini dibiarkan gitu. Artinya subsidi pemerintah akan bengkak dan APBN juga akan menjadi sempit ruang fiskalnya. Jadi sudah diambil jatahnya untuk subsidi aja sudah sekitar 100 lebih triliun ya. Oleh karena itu memang perlu dibatasi peruntukannya. Nah, cara membatasinya kemungkinan harus ada pengecualian untuk penggunaan ya. Jadi penggunaan LPG untuk rumah tangga, kemudian UMKM. penggunaan LPG untuk usaha ya. Nah, UMKM kan harus juga diklasifikasikan gitu kan. Kalau berdasarkan modal kan orang yang omset 5 miliar pun masuk-masuk kategori itu gitu. Nah, Mm-mm. ini juga perlu pengawasan yang ekstra ketat dari pemerintah agar tidak menjadi apa namanya ya bumerang bagi pemerintah gitu. Jadi tadinya Iya, diketatkan, kemudian misalnya setiap pangkalan itu diberi apa namanya izin ya, betul iya, izin, tentu ini eh,
mudah dikontrol dari sisi-sisi, Betul. tetapi juga akan menjadi bumerang ketika permintaan gas naik dan subsidi juga pasti akan naik. Kalau pengawasannya Ini sulit juga nggak yang nanti, Pak Sukanto? Kalau tadi Anda mengatakan kan, nanti dibedakan untuk rumah tangga sama yang untuk usaha. Tadi UMKM juga Bapak mengatakan, kategori omset 5 miliar pun masih kategori usaha menengah begitu. Nah, jadi ya bagaimana kalau betul. pengawasannya menurut Anda harusnya seperti apa pemerintah agar tidak kecolongan? Nah, ini pengawasan akhir itu kan ada di pangkalan sebenarnya kan. Kalau dari distributor, dia hanya berdasarkan jatah yang harus dia penuhi atau demand yang harus dia penuhi setiap waktu, per hari, per minggu, per bulan gitu. Nah, tetapi apa namanya, pengguna atau pengguna akhir dari gas ini yang harus kita pantau sebenarnya. Kalau saya cenderung melibatkan ya yang punya izin tadi gitu. Jangan sampai kong kali kong dengan para usernya gitu. Sama seperti minyak gitu ya. Ada yang boleh pakai trigen, ada yang tidak boleh gitu. Iya, Nah, ini juga harus penertibannya secara tegas. Artinya tata niaga itu ya pembenahannya harus secara konsisten. Jangan hangat di media, kemudian kita lakukan pengawasan, kemudian luput dari media, kita lupa gitu. Jadi aturan itu harus konsisten ditetapkan dan berlaku untuk siapapun. Itu yang pertama. Kalau itu dilakukan, tentu secara apa namanya ya, secara psikologis orang akan manut terhadap aturan. Yang menjadi masalah di salah satu pangkalan boleh, di satunya tidak boleh. Nah, ini artinya inkonsistensi apa namanya aturan sendiri yang menyebabkan ini terjadi. makanya sangat perlu disubsidi ya Pak ya, karena kalau tidak disubsidi harganya bisa jauh lebih mahal lagi. Kalau tidak disubsidi tadi bisa berapa Pak harganya Pak? Di angka 50 ribuan bisa Pak? Eh, Sekitar 47.000 ya per Baik. tabung ya. Saya Jadi tertarik per Pak tabung ya, Sukanto, bukan. ya sebagai orang awam saya juga tahu Pak kalau seandainya, tapi saya pengen bertanya kepada Bapak nih selaku pengamat ekonomi. Kan kita ketahui bahwa Indonesia ini kan kaya Pak ya dengan sumber daya alamnya termasuk gas juga. Tapi kenapa untuk tabung gas LPG 3 kilogram ini kita masih impor gitu Pak bahannya? Ya karena kita memang pengelolaan gas ini kan cukup butuh modal yang besar ya. Jangankan gas, kan CPO aja kita ekspor, kemudian dalam bentuk minyak goreng kan kita impor juga. Nah, oleh karena itu, biasanya pemerintah selalu menggaungkan namanya konsep hilirisasi. Gitu. Yes. Hilirisasi artinya mata rantainya itu ada di kita. Gitu. Ini kan kita jual ke luar negeri dalam bentuk yang crude ya, yang mentahnya, kemudian mereka olah dikembalikan ke kita. Nah, Sulit ketika Pak kita mengimpor itu, kalau kita mengolahnya. sebenarnya kalau komitmennya ada ya pasti bisa, tapi kan tanda kutip ya, kita berhadapan dengan dunia bisnis yang kadang-kadang hitam putihnya bukan hanya soal profit tetapi juga berkaitan dengan geopolitik dan seterusnya. Betul, betul. Ini yang Pas sulit bagi kita. Pak Sukanto, terkait dengan polemik mengenai gas LPG 3 kilogram ini, apakah dari pengamatan Anda memang ada keterlibatan oknum-oknum Pak yang memang sengaja memanfaatkan momen ini, begitu Pak, untuk kepentingan pribadinya atau seperti apa? Di setiap unit atau mata rantai usaha itu kan biasanya ada yang namanya spekulan atau spekulasi ya. Iya. Kalau caranya spekulasi, tapi orangnya kan spekulan yang benar-benar kadang-kadang menjadi penunggang gratis atau free rider bagi ya, usaha itu. Tapi kita tidak bisa menunjuk A dan B, tetapi kemungkinan itu selalu ada. Memang ada Kenapa? ya. Ketika ini diumumkan, biasanya kan peredaran gasnya langsung hilang gitu ya, langsung hilang, kemudian apa namanya berbagai upaya dilakukan. Nah, tadi margin yang tinggi tadi sebenarnya ya kalau dijual di luar negeri kan 42.700-an kalau nggak salah ya. Ya. Per tabung itu kita kan belinya 12.000. Bisa saja orang borong 12.000 kemudian menjualnya dengan harga 42.000. Nah Ini itu. juga yang harus kita awasi agar jangan sampai terjadi pasar gelap gitu. Pasar gelap Nah, atau penyelundupan justru keluar. Nah, ini Nah, yang perlu kita lakukan. sebagai masyarakat harusnya kalau ketika mendapatkan spekulan yang tadi Pak atau pengecer nakal begitu yang bisa menjual harga yang nggak masuk akal begitu, sebenarnya kita bisa melakukan apa, Pak Suganta? Di satu sisi kita butuh gas Biasanya kan tersebut. ada unit pengaduan kan, biasanya kan dari setiap unit usaha itu. Kalau ini kan Badan Pengawas Migas ya rasanya ya, yang punya kewenangan untuk Ya, mengawasi Satgas, migas itu. Satgas. Ya. Ya Satgasnya itu ya.
Nah, ini juga bisa biasanya langsung ditertibkan kalau terkait dengan eh, ranah kriminal atau ranah hukum. Nah, tapi kita kan fokus kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Ada disparitas harga antara distributor utama sampai penjual akhir itu Mm-mm. yang dikatakan Ibu Sri Mulyani di pemerintah itu kan harga terendahnya itu kan 12.700 ya. Itu dari pangkalan ada distributor utama, kemudian ternyata didapati kan 2 kali lipat, 3 kali lipat tuh. Itu yang Ya, harus ditertibkan sebenarnya, karena iya, masa kita berbisnis dengan subsidi gitu. Itu intinya. Jadi ini barang nih barang disubsidi subsidi. dengan Mm-mm. harganya. Barang Terus subsidi tapi kok dibisniskan. dibisniskan. Iya, Nah benar-benar. ini yang sebenarnya yang Ironi nggak gitu boleh Pak ya. sebenarnya. Ironi Iya, jadinya. Betul, betul. Tapi kalau kita melihat keinginan Pak Balil ini bagus ya. Dia kan ingin mengontrol gitu kan. Jangan biar ketahuan begitu kalau ada yang bermain harga atau menjual harga di atas harga eceran tertinggi begitu. Tapi kalau untuk Anda melihat bahwa mereka harus para pengecer ini mendapatkan surat izin dan sebagainya itu memungkinkah? Memungkinkankah Pak Sukanto? Eh, selagi itu dimudahkan ya untuk pengurusan perizinan sangat dimungkinkan. Takutnya ada Asal jangan biaya-biaya mungkin ada Pak. ya itu yang saya katakan tadi, kalau memang itu dimudahkan ya, mana dimudahkan tanda kutip gitu ya, tidak ada biaya-biaya lain, ya, saya kira orang akan sangat interest, akan sangat tertarik sekali untuk menjadi itu ya, karena kan resmi. Baik. Resmi. Kalau kalau resmi artinya kan dari distributor utama langsung ke pangkalan kan, ke pangkalan. Dan dari pangkalan langsung ke konsumen akhir. Artinya mata rantainya yang dari dua itu dari tiga bisa menjadi dua saja. Nah Nah, ini juga mm, akan mendistorsi harga gitu. Umpamakanlah dari Pertamina 12.700. Kemudian ke pangkalan yang terdaftar tadi, kemungkinan ambil saja 3.000, mungkin maksimum 15.000. Makanya pemerintah pun menetapkan ya kisaran jangan sampai di atas 19.000 lah gitu kan. mm, Karena subsidi yang digunakan itu sebenarnya untuk apa namanya menolong para betul. kaum kaum tidak mampu, karena kan di gas melon Menengah 3 kilo bawah. itu kan tertulis hanya untuk golongan miskin kalau nggak salah ya. Iya, Kalau betul. ini tabung 3 kilo itu kan. Kalau yang apa namanya yang punya uang kan dia menggunakan yang 12 Bread kilo kan. gas ya yang warna pink ya. Nah, ya yang warnanya beda gitu ya, Iya. bukan melon gini gitu kan. Nah, itu juga perlu kita timbangkan. Jadi maksud baik, tetapi kadang-kadang juga kan responnya tidak baik karena memang situasi di lapangan itu kan dinamis. Jadi menurut Anda idealnya Dinamis. pemberlakuan ini akan bisa direalisasikan itu 1-2 bulan lagi mungkin, Pak Sukanto. Eh, kalau waktu kan tergantung dari Hmm. kesiapan piranti yang ada. Sama seperti My Pertamina gitu ya. Iya, Kalau seperti memang ada petugas yang disediakan, yang mendatangi misalnya kita nih mau menjadi agen, terus disediakan petugas bagaimana cara mendaftar sebagai agen, saya kira nggak sampai 10 menit sudah bisa klik dengan aplikasinya kan. baik. Artinya tergantung lagi dari niat baik pemerintah, itu akan mempercepat proses tadi. Tapi kalau memang masyarakat dibiarkan kan, ya kadang-kadang juga. Nah, terus yang penting sekali adalah perlu ditata titik-titik sebagai apa namanya pangkalan. Jangan sampai Iya, menumpuk di suatu daerah, jangan tetapi daerah sulit lainnya ya. tidak punya. Menyebar begitu Atau harusnya, Pak ya. dibuat mapping misalnya di satu kecamatan Satu itu pangkalan. hanya dibatasi 3 pangkalan, subpangkalan. Iya, iya. Itu Jadi, harus diatur. Kalau enggak, akan terjadi penumpukan kembali walaupun apa namanya sudah resmi, tetapi mungkin saja berdekatan, misalnya di 16 hilir semua tuh pangkalan, iya, iya. subpangkalan. Tidak Karena di situ tersebar. daerah bisnis kan. Betul, Ya, betul. jadi Artinya menurut hemat kami untuk mengurangi antri yang panjang, kemudian memudahkan masyarakat atau mendekatkan pelayanan terhadap baik. masyarakat, dibatasin saja per kecamatan itu subpangkalannya berapa yang ideal. Ya, Dihitung apakah berdasarkan jumlah penduduk ya ataukah dibatasin. berdasarkan rumah tangganya. Baik, dibatasin dan juga sebarannya ya, subpangkalannya juga lebih merata begitu Pak ya, sehingga tidak sulit juga untuk Iya betul, masyarakat bisa mengakses atau betul, mendapatkan betul. tabung gas tersebut. Balik-balik lagi tadi Bapak mengatakan, saya garis bawahi goodwilling ya, goodwill dari pemerintah Ya betul. tentunya.
Terakhir, Pak Sukanto, ini untuk menutup perbincangan kita, sayang durasi kita terbatas. Saya ingin Bapak bisa menyampaikan ya masukan input kepada pemerintah terkait dengan apa tentunya yang harus dilakukan agar tadi Bapak mengatakan ya mengenai jangan sampai yang tadi pemutus mata rantai mengenai bagaimana masyarakat juga di satu sisi tidak dirugikan dan tentunya pemerintah juga dapat mengontrol dan mengendalikan harga terkait dengan tabung gas LPG yang subsidi ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Silakan Pak Sukanto. Baik, jadi memang kita pahami bahwa gas ini kan hidup matinya itu dari subsidi pemerintah. Oleh karena itu Ya, memang harus tata naganya harus diatur sedemikian rupa. Jadi yang pertama, ketika kita mengatur tata niaganya, kita harus memperhatikan sebaran spasialnya. Jangan sampai pangkalan-pangkalan yang ada itu menumpuk di suatu titik. Itu yang pertama. Kalau itu sudah beres, artinya distribusi dari distributor utama ke pangkalan itu akan cenderung relatif mudah dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, kata kunci dari eh, kemelut tanda kutip gas ini adalah ketika permintaan dari masyarakat itu tidak direspon dengan baik oleh para suppliernya. Ini tercermin dari banyaknya antri itu. Ini menandakan distribusinya tidak merata. Dan itu yang kita patut kita garis bawahi ya. Saya sepakat kebijakan ini harus dilakukan untuk membatasi atau memperkecil subsidi kita dan bisa mengontrol dengan baik, tetapi jangan lupakan aspek spasial dalam kebijakan agar masyarakat mampu menjangkau itu dengan mudah dan jangan pula selalu apa namanya mengambil ujung dari suatu harga karena masyarakat juga pandai berhitung juga betul. namanya memanfaatkan biaya peluang opportunity cost kalau dalam ekonomi daripada saya capek-capek antri daripada saya jauh ke motor panas-panas kemudian kalau di pangkalan mungkin tidak buka 24 jam ya lebih baik saya di pengecer saja. Baik. Nah, dengan kata kunci kemudahan itulah sebenarnya masalah ini bisa diredam. Jadi disparitas harganya kecil, orang mampu belanja gas, membeli gas dengan mudah, ya itu sudah selesai masalahnya. Baik, baik. Pak Sukanto, tentunya kita tunggu ya kembali bagaimana pemerintah dapat menertibkan sekaligus ini merealisasikan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya sehingga juga di sisi lain masyarakat juga tidak dirugikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ya, betul. Sukanto, pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu.